saya mau bertobat karena aku sudah tua dan banyak dosa yang saya lakukan selama hidup saya di dunia ini. Nak Suryo, aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi, aku bertobat, Nak Suryo. Saya sudah sampai di mana di depan area, yaitu di tempatnya kediamannya Mat Suling, gurunya para raja-raja preman di Indonesia ya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada para sahabat semuanya. Di video kali ini kami akan menyajikan momen di kala Mat Suling akhirnya bertobat bersama muridnya. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa setelah Gus Nur Samsun disekap oleh Mat Suling dan para anak buahnya, Gus Nur Samsun akhirnya bisa selamat dari penyekapan itu. Bahkan Gus Nur Samsun kemudian bisa mengalahkan Mat Suling dan para muridnya, dan kemudian Gus Nur Samsun membakar mereka semua. Tetapi ternyata Mat Suling masih hidup, setelah dibunuh dan dibakar oleh Gus Nur Samsun itu. Bahkan kini Mat Suling kembali mengumpulkan kekuatan untuk melawan Gus Nur Samsun. Dan Gus Nur Samsun pun juga tidak tinggal diam. Gus Nur Samsun juga berusaha untuk menggalang pasukan, untuk melawan Mat Suling dan bala tentaranya. Dan saat ini Gus Nur Samsun mencoba untuk menghubungi para mantan dukun yang telah bertobat, untuk melawan Mat Suling secara bersama-sama. Dan tentu kita sudah bisa membayangkan, bahwa ketika hari itu tiba, pasti akan terjadi perang yang sangat hebat dan luar biasa. Dan sambil menanti hari yang mengerikan itu tiba, kami ingin sedikit menyajikan kembali kisah tentang Mat Suling, yang merupakan guru dari para dukun dan preman itu. Sebenarnya Mat Suling sudah pernah bertobat di hadapan Gus Nur Samsun. Bahkan saat itu dia bertobat bareng muridnya yang bernama Mat Kancil. Dan hal itu terjadi karena strategi jitu yang dijalankan oleh Gus Nur Samsun. Sehingga Mat Suling bertobat tanpa ada pertarungan, seperti para dukun yang lain. Waktu Gus Nur Samsun datang pertama kali menemui Mat Suling, dia menyamar dengan nama Suryo, dan dia meminta Mat Suling untuk kirim santet kepada Sapulidi. Dan pada prakteknya, Mat Suling tidak mampu untuk menyantet Sapulidi. Dan setelah itu Gus Nur Samsun berpura-pura ingin berguru dengan Mat Suling. Mat Suling pun sama sekali tidak curiga, dengan semua rencana dari Gus Nur Samsun itu. Sehingga karena sangat percaya itu, Mat Suling pun sempat memberikan semua ilmu kesaktiannya kepada Suryo atau Gus Nur Samsun. Sehingga pada akhirnya datang muridnya yang bernama Mat Kancil, dengan kaki yang patah, karena kemarin telah dihajar oleh Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah kemudian Mat Suling menjadi curiga dan sadar, bahwa Gus Nur Samsun telah menipu dirinya dengan tujuan yang tidak dia ketahui. Bilang terus terang, aku sudah muak. Kejadian ini saya tahu bahwa Nak Suryo bukan Nak Suryo yang bersama dia. Maka setelah Mat Suling tahu semuanya, Gus Nur Samsun pun akhirnya menceritakan tujuannya yang sebenarnya. Bahwa mungkin benar dia berkata tidak jujur. Tetapi sesungguhnya dia mempunyai niat yang baik, yaitu untuk mengajak Mat Suling untuk mengajak ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Gus Nur Samsun kemudian mencoba menceritakan kembali awal mula ketika dia datang menemui Mat Suling, ketika dia meminta bantuan Mat Suling untuk menyantet Sapulidi. Dia mengatakan, bahwa Sapulidi itu adalah sahabatnya, dan orang yang membantu Sapulidi adalah juga para temannya, termasuk juga Gus Nur Samsun. Mohon maaf, bila mana dari awal saya katakanlah saya menipu, saya tidak menipu sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin menipu, tapi memang sudah saya rencanakan. Dan mohon maaf, sejujur-jujurnya saya adalah sahabatnya Sapulidi. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi, Ya. bahwa cahaya yang pernah jenengan melawan, ingin menyantet Sapulidi, dan dibantu 3 orang berpakaian hitam, belangkon hitam, pakai tongkat, itu namanya Ki Upas Landa. Dia seorang bertapa. Dia
orang pertama yang pernah melawan saya dan kalah, dan sekarang mengikuti jejak saya, membantu saya untuk memberantas dukun-dukun santet. Yang kedua, berpakaian seperti pakai ikat pinggang seperti jenengan yang loreng macan, itu namanya Eyang Batara Karang, itu saudara saya. Dan yang pakai gamis matanya tertutup itu namanya Kalagondang. Dan di balik 3 orang itu masih ada satu cahaya putih, itu adalah saya. Dan sampean ingat nggak, tahun 2007 ketemu sama anak muda, badannya agak gemuk, parasnya seperti orang Chinese, putih, yang berasal dari Semarang. Ya, betul. Saya pernah bertanding sama anak itu. Pernah bertanding? Pernah bertanding. Nah, tapi anak itu kalah sama saya. anak itu kalah. Ya. Dan anak itu adalah saya. Nak Suryo. Iya. Betul Nak Suryo. Iya. Gus Nur Samsun kemudian menyampaikan semua tujuan mulianya kepada Mat Suling, bahwa dia mengajak kebaikan kepada Mat Suling. Gus Nur Samsun kemudian mengatakan bahwa Mat Suling adalah seorang dukun sakti yang telah banyak berbuat zolim kepada sesamanya. Bahkan dia juga mengajari orang-orang menjadi seorang dukun dan preman, yang mana itu semua juga adalah perbuatan kejam yang menjadi musuh Tuhan. Dan karena itulah sebagai seorang hamba Tuhan yang mempunyai rasa welas asih, Gus Nur Samsun mengajak Mat Suling untuk bertobat dari semua perbuatan jahatnya itu. Kemudian Gus Nur Samsun juga menceritakan silsilah keluarganya yang juga sangat dihormati oleh Mat Suling. Yaitu sebenarnya Gus Nur Samsun adalah masih termasuk garis keturunan Sunan Kalijaga, salah satu penyebar agama Islam terhebat di tanah Nusantara ini. Dan mendengar penjelasan panjang lebar dari Gus Nur Samsun itu, Mat Suling pun kemudian sadar. Dia telah terbuka hatinya, dan dengan niat tulus tanpa pamrih apa-apa, dia ingin berhenti dari semua aktivitas jahatnya selama ini. Bahkan dia berjanji akan menembus semua dosa yang telah dilakukannya itu. Ya, Nak Nur Samsun, semua sudah kehendak Tuhan. Lantaran Nak Suryo, saya bisa terbuka hati saya. Ya. Saya sudah merasa dosa dan saya mau tobat. Bagaimana caranya aku menebus dosa? Karena aku sudah ketemu orang yang bisa membuka jalannya orang bertobat. Maka ini kesempatan ini saya berhadapan dengan Nak Suryo. Gimana caranya penebusnya dosa saya, dan saya minta maaf kepada Gusti. Saya pasrah dengan Nak Suryo. Saya mau bertobat karena aku sudah tua dan banyak dosa yang saya lakukan selama hidup saya di dunia ini. Nak Suryo, aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi, aku bertobat, Nak Suryo. Dan setelah sadar dengan semua perbuatan itulah, Mat Suling kemudian memohon kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin dituntun tentang ilmu agama oleh Gus Nur Samsun. Terutama dia ingin mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran-ajaran suci yang diajarkannya. Maka di saat itu jugalah Mat Suling dan muridnya itu kemudian berikrar mengucapkan kalimat syahadat, yang menyentuh hati segenap insan yang mendengarnya. Yaitu Mat Suling, seorang manusia yang dikaruniai hidup selama 400 tahun, dan selalu berbuat jahat selama hidupnya. Kini mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertanda bahwa dia ingin tunduk dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan Tiada Tuhan yang saya sembah
yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah.